kewajibanmu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Pemirsa, terima kasih Anda terus di Lebaran bersama keluarga Shihab. Segmen ini adalah segmen open house, di mana sudah ada beberapa Bapak Ibu yang juga hadir bersama-sama kami di sini berlebaran bersama di Metro TV yang ingin bertanya ke Pak Quraisy, Pak Alwi, dan juga Pak Umar. Kita akan langsung persilahkan. Yang pertama silahkan, siapa yang ingin? Bapak, ya silahkan. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak Umar, ada yang menilai MUI sekarang ini banyak mengeluarkan fatwa-fatwa. Nah, bagaimana pendapat Bapak Umar tentang fatwa tersebut? Terima selaku kasih. Ketua MUI ya, Pak Umar Ya, selaku Ketua MUI. Bagaimana Umar kalau ada yang bilang MUI obral fatwa sekarang? Umar bagaimana? Ya, sebenarnya itu tidak tepat. Belum banyak fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Cuma kebetulan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu populer, sering dimuat di televisi, di koran-koran, sehingga dianggap banyak. Populer atau kontroversial? Atau mungkin juga ada yang dianggap kontroversial, misalnya tentang rokok. Tentang rokok misalnya. Rokok. Padahal orang tidak membaca fatwa itu dengan sebenarnya. Orang menganggap bahwa MUI memfatwakan haram rokok. Padahal tidak. Yang diharamkan itu bagi wanita hamil, bagi anak-anak, dan diharamkan bagi yang merokok di depan orang banyak. Jadi itu contohnya ya, contoh seringkali menurut Umar malah tidak dia baca utuh begitu. Tidak dibaca utuh, orang sangka rokok itu haram, sehingga pedagang tembakau protes. Padahal yang diharamkan oleh MUI itu hanya itu, terbatas 3 hal itu. Tentang fatwa golput gimana Pak Umar? Tidak ada juga fatwa golput. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dari mana? Saya tidak ngerti dari mana sumbernya adanya golput itu. Jadi kadang-kadang MUI ini karena begitu populer diperatasnamakan orang. Misalnya fatwa tentang peminta-minta. Iya. Tidak pernah ada fatwa MUI tentang minta-minta diharamkan. Memang Islam tidak setuju dengan adanya peminta-minta. Tapi fatwa tentang itu belum ada. Yang ada dikeluarkan oleh Sumeneb. Karena satu kecamatan di daerah Sumeneb itu yang berangkat ke Surabaya untuk meminta-minta, itu yang disebabnya diharamkan. Dan fatwa itu kondisional dan situasional. Ya, jadi nggak benar obral fatwa itu nggak betul ya. Nggak benar sama sekali. Ini ada lagi audiens kita yang mau bertanya. Yang berikutnya ini segmen open house, jadi boleh bertanya apa saja. Open house ini ya, open bersama house. Shihab's Family. Ada Ketua MUI, ada ahli perbandingan agama, dan juga ada pakar tafsir. Open house sekali lagi, silakan yang mau bertanya. Wah, sudah ada lagi, silakan Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Alwi. Di semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Tapi mengapa terjadi konflik baik di antar agama maupun di agama itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama mungkin saya perlu luruskan dulu. Tidak ada konflik antar agama. Agama itu mengajarkan yang baik-baik, dia tidak konflik dengan agama lain. Yang konflik itu umat beragama. Nah, jadi Islam sama Kristen enggak konflik. Islam punya lakum dinukum waliyadin. Ada ajarannya, prinsipnya. Dia tidak ribut. Yang ribut penganutnya. Nah, kenapa sampai demikian? Karena unsur pendidikan, dia tidak tahu. Saya selalu katakan, kalau saja penganut umat beragama ini betul-betul memahami agamanya, konflik tidak akan terjadi. Karena tidak ada agama menganjurkan memaki umat agama lain. Agama ya, umatnya yang
radikal, umatnya yang picik, umatnya yang tidak terpelajar, umatnya yang tidak dibesarkan dalam suatu lingkungan menghargai dan menghormati agama lain, sehingga timbul perasaan dari dalam dirinya, orang yang begitu itu membenci agama lain. Dan ini terjadi di mana-mana. Ada umpamanya orang yang sangat membenci agama lain karena dia hidup di satu lingkungan, tiap hari agama lain itu dimaki-maki, sehingga dia timbul kebencian. Nah, kalau umat beragama ini dapat diberi pendidikan, pencerahan bahwa tidak boleh kita tidak menghargai agama lain, kecuali kalau umat itu memerangi kita. Kan Pak Quraisy sering menyebut di dalam tafsirnya itu bahwa la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang orang muslim ini untuk berbuat baik, memperlakukan secara baik kepada non muslim selama mereka tidak memerangi agamamu, tidak mengusir kamu dari negerimu. Ya. Nah, itu unsur Jadi tidak ada konflik pendidikan. agama, tetapi umatnya ya. yang terkadang konflik karena memang kurangnya pendidikan. Jadi Baik. kita perlu Pak Quraisy untuk mendidik ini semua. Kita Makanya ada tafsir al-nisbah. Kita semua pendidik ya. Ini masih ada lagi satu pertanyaan lagi kayaknya. Iya. Najwa. Ada ibu di sebelah sini. Silakan ibu. Ingin bertanya kepada Bapak Quraisy, Kepada Pak Quraisy ya. ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu memperbaiki duduk saya. Posisinya langsung berubah gini. Iya, saya perlu merapatkan kerudung. Untung Najwa sudah setengah jilbab. Sudah setengah jilbab lumayan. Walaupun masih ada poni sedikit pemisah. Begini, Ya. Bu. Kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan, Nah, bukan itu. termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Terus saya mau tanya Ibu, Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan Sudah. begini, Sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Nah, itu kan sudah beda pendapat, Bu. Nah, ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Nah, kalau ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat, sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama apakah itu aurat. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Saya kira itu, Bu. Dan kita perlu tambahkan jilbab ini perlu untuk anak-anak muda. Kalau yang sudah tua sudah nggak dilihat-lihat orang. Seperti dalam surah An-Nur ya Pak ya, An-Nur 60 yang mengatakan boleh menanggalkan pakaian luarnya katanya ya. Ya, yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian mungkin yang terhormat. inti dari Itu hemat saya. Jilbab begitu. menurut Pak Quraisy Ya, begitu ya. berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke.
Baiklah Pak Qurasyad, jangan kemana-mana. Ya. Ya Allah, ampunilah kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, serta seluruh